dalam istrinya Anies Baswedan di tahun 2007. Dia bilang begini, ke depan Indonesia itu akan mengalami sirkulasi elit. Nah, sirkulasi elit ini sangat jauh sekali dari dengan apa yang diimpikan oleh sahabat-sahabat atau rekan-rekan di Cipayung. Jadi yang dia mau sampaikan adalah kalau dulu elit di generasi kemerdekaan itu adalah elit terdidik, elit yang mengenyam pendidikan modern barat dan aktivis. Maka mereka menjadi presiden, menjadi wapres, menjadi menteri-menteri di periode 45 sampai dengan 60-an begitu. Di fase berikutnya, mereka yang ikut perang gerilya, baik didikan Kenil maupun Peta, itu menjadi the ruling elit baru ketika Orde Baru tampil. Nah, generasi 60-an, aktivis 60-an itu ada 65, 66, 67 begitu, itu juga bersama-sama di era Orde Baru, kemudian masuk era reformasi. Nah, ke depan kecenderungannya sudah berubah. Jadi kalau dulu misalkan Anda kalau mau jadi pemimpin di Republik ini, Anda harus terdidik dulu. Syarat itu sudah nggak terpenuhi lagi. Di fase berikutnya, kalau Anda non militer, Anda sulit mengakses jabatan publik. Itu juga sudah nggak terpenuhi lagi. Nah, di periode transisi demokrasi ini, semua orang dengan latar belakang apapun bisa tampil menjadi the ruling elite, meskipun masih kelihatan dominasi daripada kalangan militer gitu. Nah, yang dia mau prediksi adalah 2020 ke atas ada generasi baru yang di luar aktivis, di luar militer, yang tampil menjadi the ruling elite. Siapa dia? Dia adalah kalangan pengusaha begitu. Nah, gejala ini sebetulnya bisa dilihat ketika banyak pengusaha beramai-ramai melakukan okupasi menjadi ketua umum partai politik di partai-partai politik besar. Kita sebut saja ada banyak partai politik, beberapa diantaranya adalah mereka yang nggak pernah menjadi aktivis HMI, nggak pernah menjadi aktivis PMI, nggak pernah menjadi aktivis GMKI atau bahkan PMKRI begitu, atau juga GMRI. Nah, kita lihat lagi di KNP juga sama, yang namanya saya juga kalau ada Bung siapa Roto Rastiko begitu, saya mau bilang dia juga nggak pernah tuh ngenyam ngenyam dunia aktivis seperti kita nih, bisa sampai belasan tahun begitu. Cukup jadi ketua Gerakan Pemuda Sehat, ketua Karang Taruna begitu, yang kita tahu aktivitasnya bisa kukur begitu, tiba-tiba bisa jadi ketua KNPI. Sementara pemiliknya kita itu sangat sulit jadi ketua KNPI kalau tidak didukung oleh kapital yang besar begitu. Nah, itu sangat sulit begitu. Nah, maksud saya ini kecenderungan dia nggak hanya berpuas diri jadi pengusaha, jadi mantunya seorang pejabat publik, jadi mantunya seorang pengusaha besar begitu. Dia ingin lebih dari itu. Ya, salah satunya mengokupasi organisasi-organisasi yang harusnya dia menjadi domain daripada kader-kader yang tumbuh begitu melalui proses kaderisasi yang cukup lama, cukup matang di kampusnya masing-masing. Nah, kita sudah mulai tergeser, kita sudah mulai tersingkirkan oleh kekuatan kapital. Nah, ini konsekuensi kalau kita cuma mengandalkan begitu cara berpikir yang nggak berubah, artinya kita akan tergerus. Nah, ada asumsi kedua. Asumsi kedua ini berangkat begini. Saya coba lihat misalkan ada nggak di negara maju misalkan organisasi gerakan serupa dengan organisasi yang ada di Indonesia begitu. Nah, faktanya tidak ada. Jadi di Amerika Serikat itu tidak ada pergerakan mahasiswa Islam Amerika, itu nggak ada. Di Inggris juga tidak ada misalkan gerakan mahasiswa Kristen Inggris, itu tidak ada. Di Katolik juga tidak ada, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Italia itu tidak ada. Nah, faktanya di negara-negara maju ini organisasi gerakan sosial ala PMI, ala HMI, ala GMKI dan lain-lain ini, ala PMKRI itu tidak ada. Tantangan kita ke depan adalah kalau tadi dibilang ada perubahan sosial ini kan seeking meaning ya, pencarian pada makna-makna baru terutama pada level kultural ya. Itu sudah dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan yang mengadopsi gerakannya baik isu. Nah, sementara PMI itu senang kalau ada isu korupsi, dia ikut aksi isu korupsi. Kalau ada isu kerusakan lingkungan hidup, dia ikut aksi kerusakan lingkungan hidup. Kalau ada aksi anti jalanan supaya jangan macet, dia ikut misalkan supaya jalanan jangan macet begitu. Kalau ada isu-isu banyak isu, dia ambil begitu. Nah, di negara yang mengalami fase konsolidasi demokrasinya sudah matang, kita kan trennya sudah ke sana ya. Situasinya sudah relatif stabil, semua positioning struktur
politik gitu itu sudah mengarah ke sana, artinya sudah mengakui adanya otoritas normatif. Nah, kita akan hilang jikalau gitu kita tidak melakukan perubahan. Dari sisi gerakan sosial kita dikalahkan oleh civil society yang dia cukup segmented by isu. Saya mau ngambil contoh begini, ada gerakan koin untuk Prita, itu tidak diorganisir oleh organisasi model PMII. Efektif, hukum bisa dikalahkan. Ada gerakan cicak versus buaya, 1 juta Facebooker dukung Bibit Chandra, itu efektif. Ribuan orang berkumpul atas nama solidaritas via Facebook, itu nggak diorganisir oleh PMII. Nah, saya mau menunjukkan ada pola gerakan sosial yang baru di masa konsolidasi demokrasi begitu. Organisasi yang nggak seruat PMII, organisasi yang tidak sedetail HMI, organisasi yang tidak cakupannya luas Indonesia model PMKRI, model GMKI. Nah, ini tantangan kita sebagai organisasi gerakan sosial di luar sebagai tadi itu sarana produsen daripada elit politik di Republik ini yang tadi sudah mulai mengalami tantangan baru dari kelas baru, yaitu kelas pengusaha yang dia punya kapital besar, yang mereka sekolahnya di luar negeri. Kalau di Indonesia rata-rata kampus yang high qualified begitu, kalau di luar negeri mereka ya kalau nggak di Eropa Barat, di Amerika, kita sudah mulai kegusur begitu, sudah mulai habis. Nah, menurut saya kita nggak perlu balas dendam, kita nggak perlu emosi, tapi menurut saya kita harus kerja keras bahwa kita ini mau dari kampus ecek-ecek, mau kampus yang dulunya kampus-kampus biasa saja, kita harus merestorasi diri kita, memperbaiki diri kita, mereformasi diri kita, bahwa kita harus menjadi figur yang kompeten sehingga kita bisa kompetitif di masa mendatang. Oleh karena itu, pilihan gerakan sosialnya bisa jadi sangat segmented. Dia tidak mungkin lagi semua isu dia lahap. Isu kerusakan lingkungan dia lahap, isu perkawinan sejenis dia lahap, isu penolakan terhadap aborsi dia lahap, isu penolakan terhadap ganja atau pro terhadap ganja dia lahap. Dia tidak mungkin lagi seluruh isu. Dia harus segmented supaya dia fokus terhadap perkembangan kapasitas individual dirinya, kira-kira gitu. Nah, saya mau membaca itu. Jadi kemungkinan besar kalau kita tidak mau berubah 2000 ke atas, tidak ada lagi kita mungkin menteri dari PM itu sudah nggak ada, menteri dari HM itu sudah nggak ada, ketua DPR RI, pimpinan parlemen itu dari GMKI, dari GMNI itu sudah nggak ada. Kalau kita tidak mau menata diri kita, karena kita dihadapkan dalam politik pemilu, kita dihadapkan oleh artis dan pengusaha begitu, yang jauh lebih populis dan punya kapital. Kita pasti rontok kalau cuma modal nekat begitu. Nah, ada banyak opsi ya. Bisa jadi kalau kita serius ngegarap basis massa, bisa jadi kita terpilih, tapi sangat sulit. Proporsinya semakin kecil. Kalau kita bisa bandingkan di tahun 45 atau sebelum 45 lah, ketika Volkswagen berdiri, kemudian ada BPU PKI, ada PPKI, kemudian ada DPR RI, kemudian ada DPR gotong royong sementara dan lain-lain. Itu proporsi aktivis kan semakin mengecil begitu, digantikan oleh kalangan mereka yang berasal dari kalangan profesional. Nah, ke depan itu tadi, dan kita akan mengalami resiko makin mengecil atau kita mau berubah. Yang kita proyeksikan, kita tidak hanya menjadi politisi atau kita mau menjadi banyak hal, sehingga begitu kita masuk kita sudah siap. Nah, sebagai stimulator kayaknya sih begitu. Terima kasih. Baik, beri aplaus buat teman-teman PMII. Saya coba mendengar bahwasannya ke depan ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Artinya respon ya. Tapi saya sebetulnya ketika bicara Mas Topan di KNP itu sebetulnya bicara self criticism gitu ya, ke PMII, KHMI, yang lain-lain itu sebetulnya. Jadi bahwa persoalan orang lain di luar Cipayung bisa jadi itu hak mereka selama memungkinkan. Tapi ini justru jadi itu tadi, berdasarkan refleksi kita, berdasarkan kritik ke diri kita, kok semakin peluang kita harus kita ke negara semakin sulit begitu. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan kunci ya, misalkan yang dari Bima ya. Kebetulan saya sudah pernah ke Bima juga 2 kali. Saya sudah pernah ke Dompu dan lain-lain di bawah. Ya, gimana caranya misalkan menempatkan diri kita di kalau istilahnya sudah azan ya, kita azan dulu aja. Ya. Berbuka puasa, mudah-mudahan makannya tetap mulutnya tetap mengunyah, tapi kupingnya bisa ikut ngedenger lah. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Ya, ada asumsi dasar yang selalu kita tekankan ke benak kader ya. Salah satunya adalah mengenai mitologi the agent of change. Kita selalu mengasumsikan bahwa mahasiswa adalah agensi perubahan. Nah, kenyataannya di banyak wilayah, bahkan di negara-negara yang telah mengalami kematangan demokrasi,
ini adalah mitos yang nyaris nggak pernah terjadi sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di tahun 60-an ketika Martin Luther masih hidup gitu, terjadi perjuangan mengenai hak kulit hitam, kemudian anti perang Vietnam dan lain-lain, itu kebanyakan orang-orang yang simpatik, tidak hanya fokus pada satu isu begitu. Jadi semua orang bisa terlibat, bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi, bergabung dengan baik menjadi satu gerakan sosial yang kuat. Imbasnya Amerika menarik diri dari perang Vietnam. 2000 kenapa 99% kekayaan di Amerika, banyak orang nggak punya properti, banyak orang nggak punya rumah, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang nggak bisa kuliah. Ada mahasiswa yang terlibat di sana. Nah, komponen mahasiswa yang terlibat ini adalah pekerja paruh waktu. Artinya mereka di pagi hari mereka bekerja, siang hari mereka kuliah. Nah, ini yang berbeda. Mereka ikut gerakan Occupy Wall Street karena mereka terancam kalau misalkan tidak mendapatkan pekerjaan, mereka nggak bisa lanjut kuliah. Di Eropa Barat juga sama. Beberapa waktu lalu ramai di Prancis, di Inggris, gerakan menolak pencabutan subsidi terhadap biaya pendidikan. Nah, mereka hanya concern pada wilayah atau isu yang berbasis pendidikan begitu ya. Ketika mereka dikaitkan, kalau di Prancis maupun di Inggris kasusnya adalah mereka protes terhadap pengurangan subsidi pendidikan gitu ya. Alokasinya terus berkurang karena seiring terjadinya krisis di Eropa Barat. Nah, di Indonesia kita selalu mengasumsikan gerakan mahasiswa itu selalu punya kans lebih, punya kelebihan yang luar biasa, sehingga kita jadikan mitos yang terus-menerus terjadi begitu. Nah, saya mau kasih contoh apa yang kita lakukan, kakak-kakak kita lakukan, orang tua kita lakukan dulu, itu sebetulnya tidak ada yang pernah berdiri sendiri. Contohnya begini. Apa yang terjadi kalau dalam teori patah sejarah tuh begini ya, apa yang terjadi di 1928 itu adalah kelanjutan pasca Perang Dunia Pertama gitu ya. Perang Dunia Pertama ini melahirkan iklim nation state modern. Orang sudah bicara anti kolonialisme, orang sudah bicara anti imperialisme. Imbasnya ke Indonesia, mereka yang terdidik mengkonsumsi pendidikan Barat, mereka punya kesadaran nasional, punya komunitas imajiner yang namanya Indonesia. Mulai diperdengarkan lagu Indonesia Raya, mulai diperdengarkan diperlihatkan warna bendera kita, mulai dikomitmenkan bahwa kita punya bahasa yang sama begitu. Padahal misalkan itu adalah baru segelintir orang dari puluhan juta penduduk ketika itu. Di 45 juga sama. Kaum muda yang dianggap misalkan ikut mendorong terjadinya proklamasi dengan menculik Soekarno-Hatta, Ulah Soekarni dan kawan-kawan di Rengas Dengklok begitu. Itu tidak pernah lepas juga dari apa yang terjadi di 42 sampai dengan 45, kekalahan blok Aksis begitu, negara-negara fasis, Jerman, Spanyol, kemudian Jepang di Pasifik begitu. Imbasnya kita bisa merdeka karena ada perang dunia kedua. Tragedi 666 768 yang dimulai tahun 65 itu tidak pernah lepas daripada faktor global. Terjadinya perang dingin. Orang butuh rebutan Indonesia nih. Indonesia mau dibawa ke blok timur atau blok barat. Maka Soekarno terima pesawat-pesawat MiG dari Soviet, terima kapal-kapal selam dari Uni Soviet, tapi juga terima bantuan misalkan proyek jalan flyover di Ancol begitu dari Amerika. Itu karena nggak pernah lepas daripada dampak perang dingin. Di Indochina meledak, terjadi perang antara Vietnam Utara dan Selatan. Di Myanmar juga sama, di Laos juga sama, di Kamboja juga sama. Hanya di Indonesia angka korbannya jauh lebih sedikit begitu ya. Kira-kira 500 sampai 2 juta orang. Tapi ini tidak pernah lepas daripada narasi global. Makanya menurut banyak orang, operasi pemberantasan komunisme yang paling murah kan terjadi di Indonesia. Mereka nggak perlu perang langsung seperti di Vietnam, nggak perlu terjun langsung seperti di Irak atau Afghanistan begitu. Cukup pakai operator. Nah, di situ kita terlibat. Di 98 narasi perang dingin sudah selesai. 89, 90, 91 tembok Berlin telah runtuh. Terjadi reunifikasi antara Jerman Barat, Jerman Timur. Yugoslavia sudah bubar, ada Bosnia, ada Serbia, ada Kroasia dan lain-lain. Cekoslovakia juga sudah bubar, ada Ceko, ada Slovakia. Uni Soviet bubar menjadi negara federal dan menjadi banyak negara kecil lewat federasi Rusia. Artinya apa? Kekuatan lama, Orde Baru sudah tidak lagi dibutuhkan menjadi penjaga antisipasi daripada munculnya kekuatan blok timur begitu, karena komunisme sudah selesai. Muncullah tesisnya di end of historinya Fukuyama begitu.
Orang butuh penetrasi kapital yang lebih gampang. Kapitalisme semua orba itu hanya menguntungkan keluarga, hanya menguntungkan komunitas yang mereka support. Di luar itu mereka kesulitan. Ini menghambat penetrasi kapitalisme global. Dipakailah 98. Nah, kita bangga betul loh. Kita terlibat di banyak epos sejarah, sementara ada faktor global yang nyata-nyata begitu, terlepas direct or indirect begitu, or indirect begitu, itu ikut membuat gerakan kita menjadi masif. Nah, saya mau kasih contoh lagi. Kenapa gerakan Bang, mahasiswa mungkin agak ya, dipercepat, Bang. kenapa gerakan mahasiswa tidak pernah bisa masif di fase berikutnya? Karena memang momentum internasionalnya belum ketemu begitu. Jadi dia selalu terkait dengan faktor eksogenus. Jadi ada eksogenus, ada endogenus ya. Nah, saya mau bilang itu. Jadi ke depan kita sangat sulit kompetitif, sangat sulit berharap bahwa gerakan kita akan menemukan fase kontinuitas masivitas baru begitu. Selama begitu kita tidak mengadakan koreksi di internal. Nah, koreksi di internalnya itu tadi, kalau kita tidak bisa berkompetisi dengan mereka yang tidak pernah menjadi aktivis, yang tidak menjadi aktivis ini berarti secara ideologisasi kurang, pemahaman Pancasilanya kurang, pemahaman Undang-Undang Dasarnya kurang, pemahaman Kebinekaan Tunggal Ikanya kurang, maka bisa dipastikan Indonesia itu tinggal beberapa fase lagi sudah bubar, seperti yang terjadi di Mesir. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri terus teman-teman. Oke, mungkin saya mungkin bukan menjawab tapi closing Berbuka puasa, mudah-mudahan makannya tetap mulutnya tetap mengunyah tapi kupingnya bisa ikut ngedenger lah. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Iya, ada asumsi dasar yang selalu kita tekankan ke benak kader ya. Salah satunya adalah mengenai mitologi the agent object. Kita selalu mengasumsikan bahwa mahasiswa adalah agensi perubahan. Nah, kenyataannya di banyak wilayah, bahkan di negara-negara yang telah mengalami kematangan demokrasi, ini adalah mitos yang nyaris nggak pernah terjadi sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di tahun 60-an ketika Martin Luther masih hidup gitu, terjadi perjuangan mengenai hak kulit hitam, kemudian anti perang Vietnam dan lain-lain, itu kebanyakan orang-orang yang simpatik, tidak hanya fokus pada satu isu begitu. Jadi semua orang bisa terlibat, bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi, bergabung dengan baik menjadi satu gerakan sosial yang kuat. Imbasnya Amerika menarik diri dari perang Vietnam. 2000